Manggarai ni itu. One mai ruteng romo. Oh gitu, ruteng ni ya. One buang. Oh Boang gitu Boang. Di situ saya bisa ke situ di Kakak Ida mereka dulu. Oh, iya Ida Kopa, Ida Kopa. Iya Ida Kopa. Dekat SD tuh, ke atas Eh, dikit. iya romo, benar. Oh gitu, Beng. Ngancen tuh baku Manggarai cekoen. Suang tahun saling kubu, be. Oh iya iya iya. Gitu. Biasa juga main bola dari Benteng Kubu untuk kalau piala bupati semua. Oke, Iya. silakan. Yuk, Nana. Mau pakai bahasa Manggarai lagi. Ini romo apa? Saya mau tanya soal ini. Apakah ada awam yang bisa curahkan Roh Kudus gitu sesama awam? Pencurahan Roh Kudus. Mereka tumpangkan tangan. Iya. Tumpang tangan itu suksesi apostolik, tolong. Jadi harus dibedakan. Jangan nanti kita jatuh di dalam ambigu bahwa semua penumpangan tangan itu adalah pencurahan Roh Kudus. Hati-hati, awam yang baik tanpa taruh tangan di kepala orang juga Tuhan juga bisa pakai dia untuk orang lain sembuh, oke? Oke, Romo. Tolong ya. Sangat berbahaya karena ada file khusus saya pernah jelaskan di sini tentang bagaimana kita melihat itu dalam konteks penumpangan tangan. Karena hati-hati dengan penumpangan tangan. Penumpangan tangan itu dulu pernah ingin dibeli oleh Simon Mago dalam Kisah 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Cukup sampai di situ. Berilah kuasa itu penumpangan tangan supaya ketika aku menumpangkan tangan seseorang menerima apa, Nana? Roh Kudus. Apakah di sini nanti Petrus marah besar atau tidak? Lanjut ayatnya. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Engkau mengira? Engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Karena itu teman-teman yang karismatik, yang situ tolonglah. Semoderator dari grup karismatik Katolik, tolong berilah pendalaman iman tentang penumpangan tangan ini. Itu secara biblis penumpangan tangan itu adalah kuasa apostolik dalam suksesi apostolik. Karena di situ ayat 18 secara jelas bahwa Roh Kudus itu diberikan melalui penumpangan tangan para rasul. Makanya penumpangan tangan dalam kitab suci itu suksesi apostolik. Penumpangan tangan, kontak jasmani sebagai medium transisi. Konteks tekstual, kitab suci, pola historis diwahyukan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Penumpangan tangan adalah suksesi apostolik atau suksesi kepemimpinan. Suksesi apostolik rantai transmisi otoritas spiritual yang tak terputuskan. Dalam dua dimensi ini, realitas terlihat sentuhan jasmani langsung antara pemberi dan penerima. Tindakan publik yang disaksikan oleh komunitas umat. Realitas tak terlihat, pencurahan Roh Kudus dan rahmat sakramental, pendelegasian otoritas kepemimpinan dan pengajaran. Kita bantu contoh kecil kembali kepada pencurahan langsung ke kisah 13 ayat ketiga. Paulus dan Barnabas itu ditabiskan. Silakan. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Keduanya siapa? Paulus dan Barnabas.
Artinya penumpangan tangan menjembatani materi roh menjadikan tindakan fisik sebagai saluran anugerah ilahi. 2 Timotius 1 ayat ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Anugerah ilahi diberikan dari Rasul Paulus kepada Uskup Timotius melalui penumpangan tangan. Tetapi penumpangan tangan sidang presbiter, pentabisan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 menjelaskan itu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Engkau baca tadi apa ya? 1 Timotius 4:16. 2 Timotius 4:16 ya. Bukan. 4 tapi tadi 16. Turun ke 14-nya. Maaf saya yang salah. 1 Berarti Timotius 4 ya. tapi 14-nya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang presbiter. Di situ Nana hati-hati dalam pengertian ini. Pola otoritas itu ditanamkan sejak perjanjian lama. Kita lihat di sini sejak perjanjian lama di dalam Bilangan 27, bantu dulu. Yosua di dalam Bilangan 27 ayat bantu dulu ayat ke-16 kalau tidak salah. 27 ayat ke berapa di situ? Bilangan 27. Coba ayat ke-16-nya baca. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengapalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Transisi kepemimpinan umat tidak pernah terjadi secara abstrak, melainkan melalui transfer fisik yang spesifik. Dengan cara seperti apa? Ke ayat 22, apakah melalui penumpangan tangan atau tidak? Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Oke. Di dalam pengertian ini, suksesi apostolik, pentabisannya diakon dalam Kisah 6 ayat 6, para rasul menumpangkan tangan kepada calon diakon. Maka itu hadapkan kepada rasul-rasul. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Kesimpulan. Karena itu saya mengharapkan, tolong, kalau awam-awam yang merasa diri punya karunia untuk supaya mendoakan supaya orang lain terima Roh Kudus, hati-hati dengan penumpangan tangan. Jangan ternyata terjadi ambigu di situ. Mana suksesi apostolik ini? Begitu Nana. Tolong. Oke, terima kasih. Kalian Terima kasih. tidak tumpangkan tangan juga, kalian doa pastikan ada doa orang benar. Yakobus 5 ayat ke-16. Doa orang benar. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tanpa harus tumpangkan tangan. Karena nanti kita bingung mau ini tumpangkan tangan ini suksesi apostolik atau apa yang dimaksudkan di situ. Saya pikir ini juga harus menjadi refleksi bersamalah supaya nanti umat jangan bingung yang mana suksesi apostolik,
yang mana seperti apa. Begitu Nana. Iya, terima kasih Romo. Ini gara-gara apa? Ini emang gara-garanya itu dari saudara kita juga yang sama orang Manggarai, Katolik juga. Dia pernah didoakan sama orang karismatik itu, ditumpangkan tangan, katanya dicurahkan Roh Kudus. Saya sampai ketawa. Jangan tertawa, mungkin mereka tidak paham itu. Oke, minta maaf. Maksudnya saya pikir ini juga menjadi panggilan untuk untuk saudara-saudara imam uskup pendamping karismatik lah Katolik. Tolong jelaskan dulu kepada kelompok ini apa sih sebenarnya penumpangan tangan secara biblis yang barusan kita jelaskan ini. Oke, terima kasih banyak Romo. Mungkin ketemu lagi nanti saya akan jelaskan sama dia seperti Romo jelaskan. Ya, tolong. Yuk, tolong jelaskan. Ya. Terima kasih banyak Romo. Yuk. Sehat-sehat itilah itu Yuk gitu. Terima kasih, Pe. Yuk. Ya Romo. Thank you. Tugas EJ-nya selesai. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Terima kasih Yo. Pak Teh, terima kasih Kakak. Mungkin di lain hari saya akan naik lagi ya. Ya, no. Terima kasih. Karena sebetulnya saya banyak yang mau, sebenarnya bukan malam ini sih target saya, karena Hari lain, Ibu. hari lain. Karena memang sebetulnya bukan hari ini juga, cuman kata suami nih, coba naik di roomnya Romo dulu gitu, minta dinaikkan gitu. Jadi mungkin di lain hari saya akan naik lagi gitu. Ya. Bu, tapi saya nggak percaya kalau ibu orang Bandung. Logatnya orang Manggarai soalnya. Ih enggak, saya Iya Kuningan Kak. kuningan. Oh, kumaha damang? Damang, Damang. saya. pangestu. Nohon. Hatur nuhun, sami-sami. Oke. Karena di lingkungan kami mungkin kan kebetulan kebanyakan orang timur, Bejawa, Manggarai, tambah lagi suami juga orang Manggarai, walaupun tidak terlalu mengerti, tidak bisa gitu, tapi mengerti dengan mereka yang mereka omong suami gitu. besar. Oke, sudah. Iya, Bu. Yuk. Iya, terima kasih banyak Pak Ter untuk waktunya, untuk responnya. Terima kasih juga Kakak di atas. Terima kasih. Selamat malam. Mungkin saya turun ya, karena sudah mau istirahat ini. Di sini Ya, Bu. sudah jam 11. Ya, Baik. Mau jam Ya, 11 lagi menit. Banyak Ya, Bu. Romo. ya. Terima kasih banyak. Selamat Nana. malam. Selamat. Yo. Thank you. Yuk. Om G ya. Om G.